Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds. Mereka melancarkan sejumlah serangan yang mengakibatkan tewasnya dan terlukanya pasukan pendudukan Israel di Gaza Utara dan Timur. Mulanya, Al-Qassam mengungkapkan bahwa mereka telah menargetkan unit infanteri Israel yang terdiri dari 10 tentara. Insiden ini terjadi di daerah Al-Atatra di Beit Lahia, Gaza Utara pada Minggu 25 Mei 2025. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka mengaku meledakkan sebuah rumah yang dipasangi bom tempat pasukan Zionis berlindung di lingkungan Sujaiyah. Penyergapan serentak yang mereka lakukan diklaim menewaskan tentara Israel. Brigade tersebut juga mengumumkan bahwa pasukan mereka meledakkan bom barel yang telah dipasang sebelumnya. Sebuah transportasi militer Israel di dekat rute logistik di utara New Abasan meledak hebat. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa 2 tentara terluka parah selama bentrokan di Beit Lahia, Gaza Utara. Hamas akui setuju dengan usulan gencatan senjata dari utusan Amerika Serikat Steve Witkoff, diklaim sebagai terobosan potensial dalam upaya menghentikan agresi Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 29 Mei, hal itu diumumkan oleh Hamas dalam pernyataan resminya pada Selasa 27 Mei 2025. Hamas mengatakan bahwa usulan tersebut menguraikan kerangka umum yang mencakup gencatan senjata permanen, juga penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari jalur Gaza, masuknya segera bantuan kemanusiaan, dan pembentukan komite profesional. Tujuannya untuk mengelola urusan sipil daerah kantong tersebut setelah pengumuman resmi perjanjian. Lebih lanjut, mencatat bahwa kesepakatan juga mencakup pembebasan 10 tawanan Israel beserta pemulangan beberapa jenazah, tepat sebagai imbalan atas sejumlah tahanan Palestina yang disepakati di bawah pengawasan mediator internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump peringatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan agar Israel jangan jadi pengganggu terkait negosiasi nuklir Amerika Serikat dengan Iran. Mengutip Al-Mayadin pada 29 Mei, peringatan Trump itu disampaikan pada Rabu 28 Mei waktu setempat. Trump mengeluarkan peringatan kepada Netanyahu menasehatinya agar tidak mengambil tindakan apapun, terkhusus yang dapat mengganggu negosiasi nuklir yang melibatkan Iran. Menekankan bahwa hal itu tidak pantas dilakukan sekarang, mengklaim bahwa Washington saat ini sudah sangat dekat dengan solusinya. Seraya mencatat bahwa itu bisa berubah sewaktu-waktu. Lebih lanjut, pemerintahan Trump sedang bersiap untuk menyelesaikan perjanjian tertulis baru paling cepat pada Rabu 28 Mei 2025 kemarin, di mana yang dapat menjadi dasar bagi kemungkinan pengaturan gencatan senjata di Gaza antara Israel dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa militernya telah membunuh pemimpin Hamas Mohammed Sinwar, mengklaim membunuhnya di lokasi infrastruktur bawah tanah di bawah rumah sakit Eropa di Khan Younis. Mengutip Al Arabiya pada 29 Mei, hal itu diutarakan sendiri oleh Netanyahu di hadapan parlemen Rabu 28 Mei 2025. Perlu diketahui, Mohammed Sinwar dilaporkan oleh media Israel telah menjadi sasaran serangan udara Israel di kota Khan Younis di Gaza Selatan pada 13 Mei lalu. Pada saat itu, militer Israel mengatakan telah melakukan serangan tepat terhadap Hamas di pusat komando dan kendali, di mana terletak di lokasi infrastruktur bawah tanah di bawah rumah sakit Eropa di Khan Younis. Kala itu, belum ada konfirmasi dari kedua pihak mengenai laporan tersebut. Terkini, Netanyahu di hadapan parlemen telah membenarkan isi laporan tersebut, menyatakan bahwa Israel telah mengubah wajah Timur Tengah dengan mengusir apa yang disebut Netanyahu teroris dari wilayah Israel, memasuki jalur Gaza, serta mengklaim telah membunuh puluhan ribu Hamas dan melenyapkan pemimpinnya, yaitu Mohammed Sinwar. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert melontarkan tuduhan ke pemerintahan Benjamin Netanyahu, di mana telah melakukan kejahatan perang di jalur Gaza dengan menggelar perang politik. Mengutip The New Arab pada 29 Mei, hal itu diutarakan Olmert dalam opininya di Haaretz beberapa waktu lalu. Olmert menyatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang di jalur Gaza,
menuduh perang di Gaza sebagai perang politik dengan Israel saat ini melancarkan perang tanpa tujuan, tanpa sasaran atau perencanaan yang jelas dan tanpa peluang untuk berhasil. Menjelaskan bahwa pemerintah Israel telah mengirim tentara IDF untuk melakukan operasi militer yang diklaimnya tidak sah di kota Gaza, Jabalia, dan Khan Younis. Menuduh Israel telah melakukan perang politik dengan hasil langsungnya adalah transformasi Gaza menjadi daerah bencana kemanusiaan. Menurut Olmert, apa yang dilakukan Israel di Gaza adalah perang yang menghancurkan, di mana disebutnya ada aksi pembunuhan warga sipil secara membabi buta, tak terbatas, kejam, dan kriminal. Dengan begitu, Olmert menuduh pemerintah Netanyahu dengan secara sadar telah melakukan perang yang tidak bertanggung jawab.